Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adis Kadir menanggapi penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi dana iklan Bank BJB. Adis menyebut Partai Golkar tak tahu menahu mengenai isu korupsi yang menyeret Ridwan Kamil selaku salah satu kadernya. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adis Kadir memastikan pihaknya belum mengetahui duduk perkara kasus dugaan korupsi dana iklan Bank BJB yang turut menyeret kader Golkar sekaligus mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Adis menuturkan saat menjabat sebagai Gubernur Jabar, Ridwan Kamil masih kader baru di Golkar. Wakil Ketua DPR RI itu menekankan persoalan tersebut merupakan urusan pribadi Ridwan Kamil dan mengklaim tidak ada hubungan dengan Partai Golkar. Adis meminta Badan Advokasi Hukum dan HAM Golkar untuk berkomunikasi dengan mantan calon Gubernur Jakarta Kim Plus itu. Baru periode ini beliau masuk di salah satu ketua, jadi memang koordinasi kita belum begitu intens karena beliau adalah hitungannya masih kader baru begitu. Tapi nanti saya minta kepada Bakumham, kami Kementerian Hukum untuk mungkin sempat komunikasi kira-kira masalah apa. Tapi yang pasti ini kan masalah pribadi yang bersangkutan, tidak ada sangkut pautnya dengan Partai Golkar. Penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil oleh KPK pada Senin lalu terkait kasus korupsi dana iklan Bank BJB menuai sorotan publik. Penggeledahan di awal penyidikan bisa berpotensi menjadi tersangka atau saksi kunci. Penggeledahan yang dilakukan tim penyidik KPK di kediaman mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masih menjadi misteri. Lembaga anti rasuah belum juga memberikan keterangan lebih rinci mengenai duduk perkara kasus korupsi dana iklan Bank BJB dan membeberkan 5 orang tersangka yang diduga terlibat. Agar tak menjadi spekulasi di mata publik, KPK pun diminta untuk segera membuka kasus itu ke publik secara transparan pasca penggeledahan rumah RK. Pasalnya, menurut mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap, umumnya orang yang kediamannya digeledah bisa berpotensi menjadi tersangka atau saksi kunci. Ketika penyidik yang melakukan penggeledahan, ya kita tahu penggeledahan adalah suatu kegiatan penyidik untuk memasuki suatu tempat ataupun rumah dan tempat tertutup lainnya yang diduga tempat disembunyikannya atau tempat beradanya barang bukti, itu biasanya di awal itu adalah tersangka, Mbak. Gitu. Kemudian ada juga kalau memang sangat khusus berarti ini adalah saksi kunci ya untuk membongkar perkara ini untuk pengembangan selanjutnya. Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto menyatakan KPK akan segera memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil guna diperiksa terkait penyitaan sejumlah barang bukti saat rumahnya digeledah Senin lalu. Saat ini tim penyidik masih mempelajari alat bukti berupa dokumen dan barang lainnya yang diduga kuat terkait kasus korupsi dana iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Kalau Pak RK sendiri, Pak RK pemanggilan Pak diperiksa kapan? Diperiksa Pak, akan dipanggil. Nanti pasti ya saya kembalikan kepada penyidik lah itu. Urusan teknis seperti itu, penyidik, direktur penyidikan, Satgas yang akan menentukan sesuai dengan tuntutan kita. Tapi statusnya apa sekarang nih Pak? Saksi. Pak, benar nggak sih Pak modus dari kasus Bank BJB ini tuh melalui iklan BJB pakai agensi terus kickback lagi ke... Ya diduga seperti itu. Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi enggan berkomentar terkait penggeledahan di rumah Ridwan Kamil. Kang Deddy hanya memastikan tak ada gangguan dalam layanan Bank BJB, meski Direktur utamanya Yudi Renaldi mengundurkan diri pada 4 Maret 2025 atau sehari sebelum KPK mengumumkan dimulainya penyidikan. Ya, saya tidak akan mengomentari itu, bukan ranah saya. Tetapi kalau mengenai BJB-nya karena pemerintah provinsi adalah pemegang saham, maka saya berharap bahwa pelayanan tetap harus berjalan. Kemudian kan orangnya sudah mengundurkan diri. Tentunya ini tidak akan mengganggu proses yang sedang berjalan di BJB.
Sejauh ini keberadaan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil belum terungkap pasca penggeledahan. RK hanya memberi keterangan tertulis kepada awak media dan menyatakan menghormati upaya paksa dari KPK. Tim Liputan, Metro TV. Ya, benarkah Ridwan Kamil memiliki peran krusial sebagai saksi kunci dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Jabar Banten? Kita membahasnya bersama dengan mantan Komisioner KPK, Saud Situmorang, serta peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Bang Zainur, Pak Saud, selamat malam. Halo Mas Kevin, apa kabar? Selamat malam. Kabar baik. Ya, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Saya ke Pak Saud dulu. Pak Saud, kita bahas dulu mengenai cara KPK menangani kasus ini ya Pak Saud ya. Menurut Anda kenapa dalam kasus sebesar ini KPK belum juga mengumumkan konstruksi kasusnya secara lengkap? Nama tersangkanya juga tidak diumumkan tapi hanya disebutkan jumlahnya. Bagaimana Pak Saud? Saya nggak ngerti ya strategi apa yang sedang dicapai untuk yang sedang akan dilakukan untuk mengembalikan katakanlah kondisi KPK yang masih carut-marut sekarang ini gitu. Kalau kita bicara KUHAP, ya oke, bisa ada dalam proses penyelidikan. Penyelidikan itu kan kalau di proses di KPK itu 2 bukti sudah ada, penyelidikan kemudian masuk ke penyidikannya gitu. Tetapi kalau prosesnya masih di penyelidikan itu kan by definition, by nature atau by common sense, penyelidikan itu kan sebenarnya nature-nya intelijen gitu loh. Tapi ini kalau diungkap dan seterusnya, jadi saya silakan para ahli berdebat. Tapi kalau common sense saya itu kalau di penyidikan ya pasti udah pastilah menyebut nama kan gitu. Iya. Jadi kalau umpamanya kemarin itu penggeledahan itu dilakukan memang sudah ada surat perintah dimulainya penyidikan dalam arti SPDP, ya tentu dia udah pasti jelas bakal jadi tersangka gitu. Tapi pada bagian lain kan akal sehat kita, argumentasi kita, nalar kita itu kan ngapain juga kita ngeledah rumah orang kalau belum pasti kan gitu kan? Ya. Gitu Mas Kevin, kira-kira sementara gitu dulu. Ya Pak Saud, tapi kenapa kemudian KPK ini memilih untuk memberikan informasinya juga sepotong-sepotong begitu, dicicil begitu informasinya. Kenapa kemudian tidak silent dulu, diam aja dulu, baru nanti ketika semua sudah terungkap baru diumumkan secara komplit begitu, Pak Saud? Iya biasanya kan begitu. Itu yang dikerjakan Febri dulu kan, disusun rapi gitu, baru kemudian setelah kemudian pimpinan expose, baru kemudian konferensi pers gitu. Jadi itu semua udah jelas bahwa dia nggak akan lari. Dan itulah kenapa dari dulu KPK itu selalu menyebutnya conviction rate kita menuju 100%. Oke, adalah ribut-ribut di pra-peradilan, tapi itu sebenarnya kalau mau dilanjutin juga bisa gitu. Jadi makanya tadi bagian depan saya mengatakan ini strategi apa yang sedang dijalankan. Kalau dari sisi KUHAP juga kita bisa perdebatkan. Kevin aja nalarnya udah jalan kan, kalau memang penyelidikan tuh nature-nya intelijen. Kalau penyelidikan nature-nya intelijen harus tertutup. Kalau penyidikan itu sudah pasti dan itu harus diumumkan. Soal nanti itu umpamanya ada, kalau mereka sekarang boleh SP3 itu soal lain gitu. Jadi saya nggak ngerti ini pakai strategi taktis dan secara keseluruhan nilai apa sih yang mau diciptakan dari penindakan anti korupsi seperti ini gitu. Kevin. Ya, Ya, saya ke Bang Zainur ya. Bang Zainur, kan kita jadi akan bertanya-tanya, sebetulnya kasusnya seperti apa sih? Ridwan Kamil terbukti atau tidak? Keterlibatannya seperti apa? Nah, apakah cara KPK untuk kemudian melakukan pengungkapan kasus ini memang bisa lebih efektif begitu dalam mengungkap kasus ini, Bang Zainur? Ya, tentu ini adalah satu strategi penyidikan ya, meskipun kita hanya bisa menduga-duga gitu kan. Kalau soal tersangka sepertinya sudah ada ya 5 orang terdiri dari 3 orang swasta, ini kemungkinan adalah para vendor, dan 2 orang adalah penyelenggara negara. Nah, penyelenggara negara ini saya menduga adalah dua-duanya dari internal BJB, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99, ya direksi, komisaris maupun pejabat struktural di BUMD itu juga merupakan penyelenggara negara. Nah, justru yang publik ingin ketahui adalah bagaimana konstruksi kasus ini secara lengkap gitu kan. Nah, ini yang sayangnya oleh KPK sepertinya juga informasi yang diberikan sepotong-potong gitu ya. Artinya memang dicicil gitu. Nah, sebelumnya di tahun 2024 kita pernah mendengar bahwa ada audit terhadap belanja iklan di BJB. Nah, belanja iklan itu yang pertama diberikan kepada 6 perusahaan
agency advertising yang kemudian oleh perusahaan agency advertising itu dibelanjakan iklannya kepada media baik itu televisi, radio, cetak maupun online. Nah, ketika membelanjakan kepada media itu diduga ada markup. Misalnya ada jumlah pembayaran sekitar 38 miliar, tetapi ternyata yang dibayarkan kepada media itu hanya sekitar 9 miliar. Nah, lantas sisanya kemana gitu kan? Nah, apakah itu keuntungan yang diterima oleh para agensi ini? Tidak, karena keuntungan wajar dari agensi itu adalah sekitar 1-2% dari nilai transaksi. Sehingga sebenarnya ini perkara memang saya lihat dari awal sudah ada semacam niat jahat, sudah ada satu perencanaan gitu ya. Dilihat misalnya yang pertama adalah agensinya. 6 agensi ini itu hanya melalui proses yang pertama penunjukan langsung, yang kedua pemilihan langsung, yang ketiga pengadaan langsung. Tidak menggunakan metode tender dengan cara memang paket barang pengadaan jasanya itu dipecah sehingga menghindari kewajiban untuk tender. Yang kedua ketika melakukan belanja ke media itu ada markup. Yang ketiga diduga juga ada belanja ke media yang abal-abal. Atau bahkan ada agensi yang hanya dipakai benderanya saja, dia mendapatkan komisi, kemudian yang mengerjakan adalah pihak lain. Nah, ini kan kemudian dari konstruksi perkara ini sudah terlihat betul niat jahat dari para pelaku untuk menggangsir uang BJB melalui belanja iklan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Yang menjadi pertanyaan, apa iya kerugian sampai ratusan miliar diderita oleh BJB hanya dilakukan oleh 5 tersangka yang sekarang sudah ditetapkan oleh KPK itu? Saya sangat percaya tidak hanya 5 orang itu saja. Mungkin bahkan 5 orang itu perannya mungkin bukan pemeran utama, juga mungkin bukan orang yang mendapatkan keuntungan terbesar dari korupsi yang terjadi di BJB ini. Nah, ini tugas KPK untuk follow the money, gunakan pendekatan TPPU. Siapa saja sih yang menerima uang hasil kejahatan dari korupsi belanja iklan di BJB ini? Nah, mereka yang menerima itu harus dijerat secara pidana. Siapa saja juga yang turut serta mulai dari merancang, menyetujui, mengoperasikan belanja iklan secara melawan hukum di PT BJB ini. Bang Kevin. Ya, Bang Zainur, kalau Anda mengatakan bahwa tidak hanya 5 ini siapa saja kemudian terlibat, tapi kan kita tahu ada penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Apakah ini artinya bahwa sebetulnya memang ada keterlibatan, ada peran yang penting begitu dilakukan oleh seorang gubernur sehingga kemudian akhirnya korupsi ini bisa dilakukan begitu? Ya, Pemprov Jabar itu kan sebagai pemegang saham mayoritas dari PT Bank Jawa Barat dan Banten. Nah, kalau dari sisi hukum tidak ada tanggung jawab langsung dari seorang gubernur terhadap operasional teknis di PT Bank BJB. Apalagi misalnya untuk pengoperasional untuk belanja iklan. Tetapi harus diingat bahwa gubernur punya kewenangan yang sangat besar di dalam penentuan direksi dan komisaris PT Bank BJB tersebut. Sehingga gitu ya, yang harus ditelisik oleh penyidik apakah ada pengaruh-pengaruh dari gubernur di dalam terjadinya korupsi tersebut. Yang kedua, apakah ada hasil kejahatan yang kemudian diberikan atau dinikmati kepada gubernur tersebut waktu itu gitu kan. Nah, ini yang kemudian harus dibuktikan oleh KPK. Nah, penggeledahan oleh penyidik terhadap rumah kediaman gubernur waktu itu yaitu Ridwan Kamil itu sebagai tindak lanjut atas informasi dari seseorang saksi yang menyebut keterkaitan dari RK ini. Apakah keterangan saksi itu otomatis benar? Ya belum tentu. Oleh karena itu dilakukan penggeledahan. Penggeledahan itu untuk apa? Mencari alat bukti atau menangkap tersangka. Tentu di sini konteksnya adalah mencari alat bukti. Apakah berupa surat, alat bukti elektronik, atau barang-barang bukti. Sehingga kalau memang ada penyebutan oleh seorang saksi, maka menurut saya ya sesuatu yang berdasar menurut hukum kalau dilakukan penggeledahan. Tetapi harus diingat bahwa penggeledahan itu harus berdasar hukum, juga dilakukan dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, jangan sampai kemudian menimbulkan karakter assassination terhadap seorang tokoh politik. Tetapi di sisi lain kita juga harus mendukung kerja dari penyidik selama memang penyidik itu tidak menunjukkan bentuk-bentuk abuse of power di dalam melakukan penyidikan perkara ini, termasuk ketika melakukan penggeledahan terhadap rumah RK. Bang Kevin. Oke, Pak Saud, nama-nama para tersangka belum keluar tapi namanya
Ridwan Kamil yang keluar duluan begitu. Ini kalau dilakukan proses penggeledahan di awal penyidikan terhadap seorang mantan Gubernur Jawa Barat, ini tandanya apa menurut Anda, Pak Saud? Ya tentunya perannya harus signifikan dong, ya kan? Tapi apalagi kalau itu BUMD kan, BUMD yang di bawah pemerintah daerah. Jadi yang menarik kan konstruksi kasus kita ini apa sebenarnya peranan yang bersangkutan itu apa gitu. Itu makanya sebaiknya strategi-strategi gaya apa ini kalau saya sebut gaya tidak membangun peradaban hukum yang baik gitu ya, itu jangan dilanjutin. Jadi artinya kalau kemudian mereka white aja dulu yakin gitu terlalu apa namanya kalau umpamanya kita katakan memang ada kaitannya begitu, kemudian diekspos baru kemudian menggeledah dan seterusnya. Jadi nggak ada kesan bahwa ujung dari persoalan ini menjadi makin ngambang. Cuma nanti kita lihat ujungnya gimana ini kasus ini. Kalau ujungnya dikaitkan dengan yang ada peran beliau bersangkutan secara signifikan, kalau dikaitkan pada pasal 2, pasal 3 atau pasal yang lain, kita nggak tahu nih apakah dia menerima suap, peranannya seperti apa, atau kemudian gratifikasi, atau kemudian hal-hal lain, atau pengadaan barang, dia cawe-cawe di situ waktu pengadaan jasanya ini ya, pengadaan jasa. Kan kita belum tahu perannya apa gitu. Makanya sebaiknya strateginya kalau di periode sebelumnya itu kan dijelaskan waktu ekspos itu kelihatan konstruksi kasusnya sampai kemudian dikenakan potensi pasal berapa. Sehingga nggak seperti Mas Janur bilang tadi, nggak menimbulkan abuse of power, apalagi kemudian seorang tokoh politik lepas dia siapa gitu, kita nggak ada urusan di situ. Tetapi melaksanakan penegakan hukum anti korupsi itu menimbulkan perilaku-perilaku yang koruptif. Itu yang diperdebatkan. Saya tidak mengatakan ini indikasinya bahwa mereka mengatakan bahwa ini tidak benar, tapi saya mengatakan ini perilakunya yang punya kecenderungan untuk menjadi koruptif perilakunya, karena yang baik itu adalah pimpinan 5 berekspos, kemudian di situ ada penyelidik, ada penuntut juga, di situ ada penyidik memutuskan bahwa si A berbuat apa dikenakan pasal berapa. Nah, itu akan lebih baik gitu, dan itu lebih prudent, dan itu lebih dipertanggungjawabkan karena sudah ekspos siapa berbuat apa dikenakan pasal berapa. Kalau ini kan sangat fleksibel jadinya, kita nggak tahu, kita tanya-tanya apa peranannya. Jadi kesannya orang bilang, wah ini apa ada jangan-jangan untuk bargaining dan lain-lain. Jadi hukum menjadi tidak pasti, hukum menjadi tidak bermanfaat, hukum menjadi tidak adil dong. Iya dong, nggak adil dong nanti kalau media nggak dilanjutin kasus ini. Gitu Mas Kevin. Oke, baik. Kita tunggu nanti kejelasan konferensi pers dari KPK terkait dengan konstruksi kasus yang menyeret nama Ridwan Kamil. Terima kasih Bang Saud, terima kasih Bang Zainur sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.